Namun ada yang kedua. Setelah kita melakukan tafakur itu, ujlah itu adalah melakukan sebuah proses latihan agar pikiran dan hati kita ini hanya bersambung kepada siapa? Allah. Jadi hanya bersambung kepada Allah, nyambung dengan Allah. Ini ujlah yang pertama. Jadi mengasingkan, betul-betul kita asingkan. Kadang ibu-ibu kalau sedang ada masalah gitu dengan suami, izin ya Pak ya, saya mau pergi dulu ke rumah ibu. Silahkan. Pengen apa? Ujlah. Ketemu suami pusing, semua berat, semua ujlah dulu. Itu juga boleh kalau diizinkan. Namun bagi kita yang hari ini banyak kesibukan dan tidak memungkinkan, belum memungkinkan misalkan kita berangkat haji umroh belum memungkinkan, atau ikut kegiatan yang memang misalkan sehari bersama Allah betul-betul ujlah ya seharian gitu juga belum memungkinkan. Ada misalkan para ustadz yang menyiapkan waktu sampai 3 hari 3 malam untuk bertemu kita pun belum siap, belum memungkinkan karena ada waktu. Bisa nggak kita ujlah tanpa kita ini apa? meninggalkan aktivitas? Tetap kita beraktivitas, tapi kita bisa ujlah. Apa sih tujuan ujlah itu? Tujuan ujlah itu adalah bertemu dengan keheningan, bertemu dengan kedamaian. Jadi nggak bising, kepalanya tenang, hatinya tenang, damai. Jadi hening itu gimana sih hening itu? Hening itu ya kayak udara gini ya. Bisa merasakan keheningan udara. Nah hening itu ya kayak udara begitu. Nah itu tujuan ujlah. Tujuan ujlah itu agar pikiran dan hati kita jernih. Nah sekarang karena kita ini ibu rumah tangga, ibu-ibu ini ibu rumah tangga yang tiap hari masak, aktivitasnya banyak, ya, misalkan karena dagang dan sebagainya. Aduh nggak bisa nih. Bisa nggak, ada nggak cara ujlah yang lain yang praktis? Ada. Yaitu ujlah yang disebut dengan ujlah aktif. Jadi aktivitasnya tetap beraktivitas, tapi kita merasa sendiri, gitu ya. Dan kita berniat memang saya mau ujlah, saya mau menyendiri karena saya ingin hatinya bersih, hatinya terobati. Nah, gimana caranya ujlah? Ujlah dengan aktif itu caranya kita dengan fokus satu aja. Fokusnya apa? Kita fokus ada di sini sekarang. Pikiran kita pun difokuskan di mana? Di sekarang, di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, melepaskan kemelekatan. Melepaskan apa? Ini yang paling sulit. Karena walaupun kita ini ujlah tapi masih melekat, biasanya masih ramai pikirannya. Jadi pikiran kita harus paham dulu apa itu pikiran. Pikiran itu energi ya, yang ada dalam diri kita yang mendorong kita untuk berpikir ke mana? Ke masa depan maupun ke masa lalu. Nah, kenapa kita berpikir ke masa depan, ke masa lalu? Karena ternyata di masa depan kita melekat, di masa lalu kita melekat, sehingga pikiran kita ini nempel gitu. Nempelnya ke masa depan dan nempelnya ke masa lalu. Nah, kalau pikiran kita ini nempel ke masa depan dan ke masa lalu, berarti kita belum bisa ujlah. Nah, caranya agar kita ujlah apa? Lepaskan semua kemelekatan secara nama maupun makna. Secara apa? Nama maupun makna. Apa yang bikin kita ini merasa khawatir? Karena melekat. Jadi saya sedang belajar, sama juga saya belum mampu Bu untuk ujlah aktif itu, karena memang melepas kemelekatan itu butuh proses. Contohnya, pelajaran yang sangat indah dan saya merasa sadar bahwa saya melekat itu adalah, mohon izin, saya itu suka nonton, nggak suka, cuma melihat berita saja. Berita Liga Sepak Bola, Liga 1, Persib. Ya, nggak nonton sih nggak, cuma lihat apa beritanya aja gitu, agar saya tahu. Update gitu, ya, berita Persib. Atau nonton cuplikan sepak bolanya gimana.
Nah, saya baru sadar itu karena ternyata saya melekat itu ketika pasti kalah. Kok saya nyesel ya, sakit hati ya. Nah, saya melekat bahaya nih, gitu kan? Ini contoh, di ciri melekat itu kalau tidak sesuai keinginan kita apa? Sakit hati, kecewa. Kecewa saya. Kok pemainnya nggak kenal saya, manajemennya nggak kenal saya, kok saya kecewa ini, bahaya nih. Saya melekat ini. Setelah itu saya terapi, udah nggak pernah lewat, pokoknya nggak pernah lihat-lihat lagi. Kenapa? Saya sudah melekat. Melekat itu mengganggu pikiran. Dan ketika dia menang, seneng, ikut seneng gitu. Makan enak, Persib menang, padahal orang Persib nggak paham saya. Oh, saya melekat. Gitu ya. Ini contoh ya kemelekatan. Jadi kemelekatan itu hadir saat kita ini, saat yang kita lihat itu tidak sesuai dengan kita kecewa. Ibu melekat sama suami sederhana. Suami tidak sesuai keinginan kita, ibu kecewa, itu melekat. Dan ibu nggak bisa ujelah. Ya. Anak tidak sesuai keinginan kita kecewa, berarti ibu melekat. Rezeki ibu khawatir dengan rezeki di masa depan, itu namanya melekat dengan rezeki. Dan tidak bisa ujelah. Jadi ujelah itu betul-betul melepaskan semua hal di masa lalu, di masa depan kita terima dan kita hanya fokus di sekarang. Dan itu hening sekali, hening. Bahkan kita hanya asik menikmati apa? Hembusan napas kita. Hanya asik melihat apa yang bisa kita lihat sekarang. Dan itu namanya hening. Di sanalah kita akan mampu untuk berjamaah. Dengan siapa? Allah. Di saat kita sudah melepaskan kemelekatan. Karena yang harusnya melekat kepada kita siapa? Nah, gitu. Jadi ini yang disebut dengan ujelah aktif. Ya, kita di pasar di mana, tapi kita nggak terpengaruh dengan pasar karena kita merasa sendiri. Kita hanya fokus apa yang kita rasakan sekarang aja. Gitu. Di sini ya di sini aja. Tidak pernah kita fokus ke hal-hal di masa lalu dan masa depan. Itu namanya itu. Dan ketika kita mampu melakukan itu, maka saat itulah hati kita digenggam oleh Allah. Dan kalau hati kita digenggam oleh Allah, maka semua yang kita lihat menjadi mulia. Semua yang kita dengar menjadi apa? Mulia. Semua yang kita dengar menjadi baik. Tapi dibalik, kalau seandainya hati kita ini lepas dari genggaman Allah, karena tadi kita kemelekatannya tinggi, maka semua yang kita pikirkan menjadi buruk. Betul Bu? Wah, namanya itu pikiran kita tuh, wah kemana-mana. Hati kita kecewa, kayak saya gitu, melekat dengan Persib Bandung. Padahal dia nggak kenal saya, pemain yang kenal saya. Jadi syarat kita bisa ujlah adalah melepas semua kemelekatan secara nama maupun makna. Saya Bu belajar untuk melepaskan kemelekatan makna sebagai suami. Ya, agar apa? Agar betul-betul lepas dari kemelekatan itu. Ibu kalau bisa melepaskan kemelekatan ini, makna sebagai apa? Istri. Terus gimana komunikasi dengan siapa, dengan orang-orang yang kita sayangi? Saya berubah sekarang adalah sang pencinta, sang pelayan. Bukan lagi suami, tapi sang pencinta, pemberi cinta, sang sumber rahmat, sang sumber pelayan, yang melayani mereka tanpa pingin dilayani. Kenapa kalau kita melekat saat kita melayani terus dia nggak melayani gimana? Kecewa, itu melekat dan kita nggak bisa ujian. Gitu. Ibu kalau masih melekat dengan suami, itu tandanya ibu masih melekat dan ibu susah. Mau sholat sehusu apapun, asem, ya baik gitu. Asem lagi. Padahal asem adanya di pohon asem. Ya. Kok masa di lisan kita asem. Jadi ibu belajar untuk melepaskan kemelekatan secara makna bahwa ibu seorang ibu. Oh bahaya ya? Bahaya enggak? Enggak. Karena kita sudah tidak melekat dengan itu, tapi melekat kepada Sang Maha Cinta. Loh, kalau ibu melekat sebagai ibu sebagai istri, ibu pasti selalu pingin apa? Diperhatikan suami, tolong dong saya diperhatiin. Kecewa itu. Dan ibu mau ujlah kemanapun tidak akan pernah hilang. Tetap aja pulang lagi ke rumah masalah lagi. Kenapa masih melekat? Ini pelajarannya berat.
Tapi nggak apa-apa saya sampaikannya. Iya kan, ini udah saya alami. Maka ibu kalau seandainya ibu nanti meninggal dunia dan ibu masih melekat kepada dunia, ibu nggak bisa sampai ke Allah. Jadi sebelum ibu meninggal lepasan kemelekatan itu. Dan ini berat ya, maksudnya berat tuh ini butuh Allah. Butuh kita ini menjadi pribadi yang betul-betul lepas dari kemelekatan. Dan saat kita lepas dari kemelekatan itu, kita akan digenggam hatinya. Sibgoh, Allah akan berikan sibgoh, dan ketika Allah berikan sibgoh, kita menjadi pribadi yang merdeka, bebas. Kita tidak melekat dengan namanya penghormatan. Kita tidak melekat dengan namanya apa? Ya semua hal tentang makna itu. Yang ada hanya satu. Coba, apakah matahari itu melekat dengan nama matahari? Enggak. Apakah matahari melekat dengan penghormatan dari kita? Tapi dia tetap bisa bersinar dengan sangat terang setiap hari. Lihat pohon itu. Apakah melekat dengan buahnya? Itulah yang membuat manusia beda dengan matahari dan pohon. Maka mereka tunduk pada manusia ketika manusia bisa mengalahkan nafsunya. Kalau kita mau mengikuti nafsu kita, ya bahkan kata Quran begitu. Kita hampir sama dengan binatang balhum Allah, bahkan lebih rendah dari